Nah, ikhwatu fillah, manusia itu membutuhkan para nabi dan rasul agar mengenal siapa penciptanya, bagaimana beribadah kepadanya dengan baik dan benar, mengetahui hukum-hukum yang mengatur kehidupan, ya gitu, dan mendapatkan bimbingan sehingga selamat dunia dan akhirat. Itulah kunci selamat dunia akhirat, itu adalah dengan mengikuti seruan Nabi dan Rasul, ya gitu. Maka mengikuti seruan Nabi Muhammad itu adalah kunci, ya gitu. Nah, diantara hikmah diutusnya para Nabi dan Rasul ada di sini 6, ya, 6 rincian. Yang pertama, mengenalkan ketuhanan, ya, tadi kan sudah jelas ya. Mulai surah An-Nahl ayat 36 ya. Terus juga Az-Zariyat ayat 56 ya gitu. Mengenalkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Berikut semua persoalan yang wajib diyakini, ya. Apa saja, ya. Bagaimana keimanan kepada Allah mencakup apa saja, macamnya apa saja. Ya, itu sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an, ya gitu. Tanpa ajaran para rasul, secerdas apapun manusia dipastikan tidak akan mengenal Tuhannya dengan benar, ya gitu. Ada kan ilmu, ya. Ya, ilmu itu yang merupakan filsafatnya gitu ya, atau pemikirannya itu ya pemikiran ketuhanan, mencari ketuhanan, ya itu. Tapi ujung-ujungnya ketika tidak diselaraskan dengan Al-Quran, ya ketuhanannya beda-beda gitu. Yang namanya pasti perspektif orang tuh beda-beda ketuhanannya itu, ya gitu. Maka menggambarkan sifat Tuhan itu beda-beda, ya gitu. Iya. Nah, ini kan karenanya itulah tugasnya para nabi dan rasul, mengenalkan siapa pencipta yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya gitu. Bahwa Allah itu khalaqas samawati wal ard, ya gitu. Juga Allah itu khaliq, beliau juga adalah musawwir, ya. Diterangkan juga fa'asana suarakum warazaqakum minat thayyibat. Allah juga yang memberikan rezeki. Nah, itu kan itu yang diterangkan oleh para nabi dan rasul, ya. Jadi cerdas apapun manusia mencari yang namanya ketuhanan, mencari yang namanya penyerahan, ya gitu. Maka tidak akan bisa kalau bimbingannya bukan Al-Quran dan Sunnah, kalau bimbingannya di luar dari ajaran Rasul, gitu ya gitu. Ya, ya kan bagaimana para nabi dan rasul kan menyampaikan ke semua penjuru gitu ya. Semua penjuru kan ada rasulnya gitu, ada rasulnya kan, banyak rasul itu kan gitu. Jadi tidak hanya 25 aja, banyak rasul itu kan di semua penjuru, nggak semua yang disebutin doang tuh, ya gitu. Semua penjuru berarti kan dapat gitu. Iya kan ada utusannya ada juga kan, para sahabat juga yang bertugas kemana gitu, ya gitu. Bertugas juga kan para sahabat Nabi SAW kan bertugas kemana kan gitu. Termasuk juga ada yang berkunjung ke daerah Indonesia untuk berdakwah kan gitu kan, itu gitu. Nah itu, iya, dia mengenalkan siapa itu Allah, gitu. Allah itu ya beristiwa di atas arsy, itu kan dikenalkan oleh para nabi juga gitu ya, oleh Al-Quran, ya gitu. Ya memang sedang di kita banyak yang menyelewengkan gitu, ya gitu. Itu ya tidak hanya para wali dulu banyak para sahabat nabi gitu, ya gitu. Para sahabat nabi itu ada yang ke dakwahnya ke daerah kita.
Kalau kita apa menjalani untuk membaca sejarah ya gitu. Coba kita baca sejarah ya. Sejarah yang lebih lengkap, bukan hanya sejarah sejarah yang dikatakan di sekolah ya gitu. Sejarah di sekolah mah ada terbatas, Pak. Itu materinya, apalagi materi sekarang kan itu kurikulumnya beda lagi gitu. Nah, itu kita harus memahami sejarah ya gitu. Sejarah dari Nabi dan Rasul ya gitu. Bagaimana kehidupan Nabi dan Rasul, terus nanti para sahabat, belum nanti para tabiin, tabiut tabiin, itu kan lebih lama lagi ya kalau ngaji gitu. Seperti itu ya gitu. Ada yang namanya kan pelajaran siroh ya, itu juga wah lumayan ya. Ada nama kitabnya yang pendek, Rohiqul Maktum ya gitu. Itu juga kalau mempelajari lebih lengkapnya butuh waktu lagi itu ya gitu. Nah itu ya, jadi yang diajarkan itu adalah bagaimana orang itu mengenal Allah dengan benar ya gitu ya. Tanpa para nabi, tanpa ajaran Quran dan Sunnah, tanpa Al-Quran ya tidak akan bisa orang mengenal Allah itu ya. Mentoknya itu kan kalau beberapa pelajaran yang saya baca sampai yang menyimpang-nyimpangnya itu kan karena dia tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, dia cari lagi filsafat yang baru untuk apa, mencari Tuhan dan Tuhan gitu ya, sampai-sampai bingung gitu ya dia itu. Tapi ketika dia membaca Al-Quran, oh inilah Tuhan yang sebenarnya kan. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang memang awalnya mempelajari ya tentang ketuhanan, mencari ketuhanan, bahkan dia masuk agama-agama gitu ya, dia masuk ke Buddha, kan masuk ke Hindu gitu ya, ke apa itu Nasrani gitu ya, sampai akhirnya dia mempelajari agama-agama itu ya gitu. Tadinya dia gak mau belajar agama Islam, gak mau udah, karena dia itu kedengarannya Islam itu ya apa, teroris ya gitu. Kedengaran dia itu kan di yang namanya media, di jagat media itu Islam itu apa, teroris gitu ya gitu gitu. Islam itu kejam kata dia. Tapi kata temannya itu, kamu nggak adil, kamu udah mempelajari agama Hindu, Buddha, terus agama non-Hindu itu yang tersebar di dunia gitu ya gitu. Tapi kenapa kamu nggak pelajari Islam? Akhirnya dia pelajari Islam. Setelah dia belajar Islam, oh inilah hakikat ketuhanan yang sebenarnya. Dia membaca ayat Al-Quran tuh. Bimbingannya apa? Al-Quran ya gitu. Bimbingannya Al-Quran. Nah itu saya baca kisahnya luar biasa itu, Pak. Saya lupa lagi namanya itu ya, pernah dikisahkan di beberapa kajian dan termasuk dikasih tahu di Tarki juga itu. Apa ini itu ya, ketika dia mencari hakikat yang namanya ketuhanan, luar biasa itu, Pak. Sampai dia kan baca Al-Quran, masuk Islam, luar biasa itu. Insya Allah ya. Iya. Itu dari orang kafir ya yang mempelajari Al-Quran tapi dia bisa masuk Islam ya gitu. Tapi kita terkadang mempelajari Al-Quran tapi belum benar-benar ketemu yang namanya hakikat pengenalan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang ketika ada masalah kita bukan kenal sama Allah ya, kenalnya sama yang lain ya, kenal sama minjem utang lah gitu, ngutang lagi, ngutang deh gitu ya, atau kalau enggak mencari apa kepada kesyirikan ya, kedukun dan sebagainya. Aduh, kan bagaimana kita mengenal Allah gitu ya gitu. Nah itu kadang ketika kita ada masalah salahin orang lain, nah itu yang terkadang kayak gitu ya gitu. Kenapa tidak meminta yang namanya hidayah kepada Allah? Nah, itu kan kita terkadang sulit untuk mengenal yang namanya ketuhanan ya, padahal kita baca Al-Quran ya. Nah itu kita baca Al-Quran, Masya Allah tuh. Nah itu Masya Allah. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, tata cara ibadah yang diajarkan juga oleh para nabi dan rasul. Kenapa diajarkan tata cara ibadah? Sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah
dianugerahkan kepada kita, ya, dianugerahkan Allah kepada kita. Tanpa ajaran para rasul, manusia ya mengira-ngira ini sebagai ibadah padahal bukan, ya. Mengira-ngira ini tata cara ibadah padahal bukan, dan dipastikan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, ya gitu. Kita terkadang juga mengira hal ini sesuatu yang dinamakan tadi kan, itu ibadah itu apa ya, dikaji, makanya kita tahu itu apa namanya ibadah. Ya terkadang ya ketika hal itu adalah merupakan hal yang baru, ya gitu, bukan ajaran Nabi, ya dikatakan ibadah, itu sebenarnya bukan ibadah gitu. Ya, ya banyak lah contohnya lah gitu ya, saya nggak bisa nyebutin satu persatu ya gitu. Nah ini yang harus kita pahami ya. Ada orang itu kalau ingin lihatnya cuman sholat aja, ya bisa jadi ya gitu. Sholat subuh aja dia 4 rakaat, kan lihatnya dia ingin sholat, bukan mencari bagaimana ibadah yang benar gitu. Nah kan tanpa ajaran sunnah ya tidak akan seseorang tahu ya gitu. Ya, bisa aja kan sholat subuhnya 4 rakaat, beda ibadah gitu kan gitu. Nah gitu, makanya kan ditambah-tambah gitu ya. Ya gitu, kan ditambah-tambah sampai ada sholat-sholat itu kan jenis sholat ya, sampai misalnya takut ketika di bulan Safar, di bagian akhirnya di hari apa itu, hari Rabu ya kalau salahnya, sehingga dia sholat lebok kasan tak gitu punten tentunya nusuk gitu lah gitu. Sehingga ya itu dasarnya dari mana juga kan gitu kan, bukan dari sunnahnya ya, bukan dari sunnahnya gitu, nggak ada sini, cuman prasangka prasangka doang gitu ya gitu, tak gitu kan dianggap ibadah kan. Nah itu seseorang kalau tidak ada bimbingan dari sunnah Nabi ya pasti membuat ibadah sendiri gitu ya gitu. Itu kadang itu yang terjadi di kita juga ya gitu. Iya, orang setiap tahun dia iya itu juga gimana tuh sami wae gitu. Salat lohor tuh itu. Iya. Kan itu wajib pada salat lohor ya. Iya. Itu kan nggak wajib Jumatan. Di Jawa mah sampai rumah ini penuh. Jumat. Nah itu ya orang bisa bikin ya namanya tata cara yang baru dalam ibadah ya. Makanya itu tanpa ajaran Rasul ya bisa ngira-ngira doang yang namanya ibadah tuh ya gitu. Ya dianggap ya gitu. Iya katanya doang tuh. Apa kiai anu? Iya kan gitu, makanya iya terkadang diserahkan pada gurunya padahal ya si gurunya itu tidak sesuai dengan ajaran Rasul misalnya gitu kan. Nah ini yang harus kita garis bawahi itu ya. Banyak lah gitu di kita. Setiap tahun kita merayakan yang namanya misalnya orang itu kelahiran tuh ya, kelahiran kan, padahal setiap tahun dia itu menambah usia, padahal dia itu apa, mengurangi jatah hidup dia gitu. Yang namanya menambah usia, dia berkurang jatah hidupnya setiap hari ya gitu. Ya kenapa harus banyak syukuran gitu ya gitu, harusnya banyak beristighfar gitu ya, lebihnya itu ya gitu, lebihnya itu harusnya banyak beristighfar ya. Nah gitu, dan banyak lagi lah kalau kita mau ya mengkaji dari fikihnya itu ya gitu, yang namanya tata cara ibadah ya gitu. Yang ketiga, bahwa para rasul itu menjelaskan kepada manusia hukum yang terkait dengan hubungan antar sesama, hukum muamalah ya gitu, serta nilai-nilai keutamaan yang harus dimiliki oleh setiap manusia, itu apa, akhlakul karimah gitu. Jadi akhlakul karimah tadi kan disampaikan, diajarkan oleh para nabi ya gitu. Bahwa para nabi itu tidak memisahkan yang namanya ibadah dengan muamalah, tidak menyampaikan itu ya, tidak dipisahkan, tapi tetap dua-duanya adalah ajaran Islam. Ibadah juga, muamalah juga bagian dari ibadah gitu ya gitu. Ya, ibadah itu kan kalau mau dirinci ada yang mahdoh, ada ghairu mahdoh gitu ya gitu kan, ada rincian seperti itu ya.
itu kan yang disampaikan ya gitu. Sehingga seseorang kalau misalnya dia sholatnya rajin, sedekahnya rajin, kemudian juga dia saumnya rajin dan sebagainya, tapi ketika dia berkata jelek pada suaminya, gitu ya, atau berkata jelek pada orang lain, atau berkata jelek ya pada siapapun lah, pada pasangan atau pada ini, maka itu ya bertentangan dengan ajaran Nabi ya gitu. Ya, makanya itu ya gitu. Lisan itu aduh masya Allah ya, penyakitnya itu lisan tuh ya. Makanya ya kalau khairan aulias mutlak emang kayak gitu, kayak gitu. Dan seseorang itu ya apalagi zaman sekarang susah yang namanya mengendalikan lisan itu ya Pak. Iya, susah itu Pak. Ya makanya kalau kita itu usahakan berbicara jangan jauh-jauh dari yang namanya ya bicara yang baik-baik, atau bicara yang apa yang paling bagus itu waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah gitu ya. Berarti dia itu harus menyampaikan Quran dan Sunnah. Itu kita bicarakan, kita dialog, kita diskusikan ya gitu. Ya saya ini juga sampaikan seperti ini ya tidak hanya satu arah gitu ya. Tidak hanya apa monolog gitu ya, tapi kita berdialog di sini gitu ya gitu. Ya, terkadang kan dari ikhwah ada inilah gitu perkataan-perkataan, ada sentilan-sentilan ya itulah yang namanya bagaimana akhlak itu kan diatur ya gitu, lisan kita itu diatur, perbuatan kita kan diatur juga ya gitu. Jangan sampai ya kebablasan atau apa namanya itu apa itu nyeleweng lah perbuatan tuh ya gitu lah, pokoknya nama lah gitu kumaha gitu ya perbuatan itu ya gitu. Jangan sampai kita terjerumus lah gitu ya. Kalau kita nggak sengaja ya la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aimanikum ya gitu, ya itu Allah tidak akan menghukum. Allah tidak akan menghukum manusia karena apa? Tidak sengaja ya. Kalau kita nggak sengaja ya kadang ya belum tahu atau ya terkadang itu ya gitu. Ya namanya manusia kan berbuat kesalahan nggak sengaja ya. Ya itu tidak dihukum gitu ya gitu. Iya, kerampai. Nah itu. Kembali lagi yang namanya akhlak ya tadi sudah diterangkan dalilnya. Itu pasti ajaran para nabi dan rasul. Yang keempat, menegakkan agama Allah serta menjaganya sehingga semua sendi-sendi kehidupan itu dibangun atas fondasi ajaran Allah Subhanahu wa taala yang membuat manusia bahagia dunia dan akhirat. Jadi semua fondasinya itu ya. Harus berasaskan pada ajaran Allah ya gitu. Ekonomi ya, sudah diatur oleh Allah, sosial, politik sudah diatur oleh Allah, sudah disampaikan oleh para nabi ya gitu. Bagaimana seseorang bermuamalah, cara bermuamalah, cara berdagang atau berniaga sudah disampaikan gitu ya gitu. Nah itu tidak boleh curang, tidak boleh goror, tidak boleh riba gitu ya gitu, tidak boleh judi ya gitu, kan sudah diatur ya gitu. Ya kalau tanpa ajaran Nabi itu ya gitu, tidak akan bisa seseorang selamat ya gitu, dunia dan akhirat. Bagaimana kita lihat praktek goror masa kini ya gitu, ya luar biasa lah. Saya itu ya keluar dari SD gitu ya gitu, banyak tawaran-tawaran gitu ya, tawaran inilah tawaran A B C gitu ya gitu, sampai tawaran yang dulu itu ya yang pernah saya ini tegas ya gitu tentang MLM gitu ya gitu. Ya
banyak tawaran tuh ya gitu. Tapi banyak juga orang yang menawarkan perdagangan yang goror tuh ya. Ya saya ini aduh gimana intinya. Ya kalau diingat diingat pada dia dikasih peringatan lah gitunya. Ya berat lah gitu. Ya udah saya tolak dengan baik-baik ya gitu. Kalau enggak ya saya kadang nggak ngerespon. Ada pasti tahu misalnya itu caranya itu goror gitu ya gitu. Atau caranya misalnya ada yang riba. Ya saya tolak gitu. Gitu. Karena kan kalau orang tidak sesuai ajaran Rasul ya itu gampang gitu ya gitu. Dia laksanakan yang namanya niaga tapi merugikan orang lain, atau dia laksanakan namanya niaga tapi PHP lah itunya, PHP bahasa orangnya, pemberi harapan palsu gitu ya. Sok cina Rizky cina didoakan tentunya gimana gimana cina kan ya di telepon sampai ke kasih teh cina Rizky ya didoakan cina ke sukses bisnisna, sukses ka na ka keluargana gitunya gitu dengan mengikuti bisnis ini gitu ya. Saya bisnis naon gitunya saya bisnis ya non podis gitu ya gitu tuh berapa bulan yang lalu gitu ya gitu ya. Tapi setelah saya kaji itu adalah ningali pasti ya jalmi teh gitunya, ya jalmi teh menerima cara yang tidak sesuai gitu ya gitu. Berarti ya goror itu tong lah gitu kajian mau ikut-ikutan bisa terjebak ya udah goror mah gitu lah gitu. Dia memberikan harapan palsu lah gitu ya, lain suzon lain tuh tidak emang pasti sudah kelihatan lah gitu orangnya gitu ya gitu. Orang yang sungguh-sungguh misalnya menawarkan dagangan kepada kita, sok kita ikut berniaga padanya, itu ada orang yang sungguh-sungguh lah gitu dari saudara kita, ada kelihatan lah gitu orang yang sungguh-sungguh. Tapi orang yang memberikan harapan palsu kelihatan juga gitu ya gitu. Nah, makanya kan harus dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah itu ya, ini ada 2 poin lagi ya, kita cepat aja nih mau jam 2 ya. Terus yang kelima, memberi kabar kepada orang beriman bahwa mereka akan mendapatkan balasan surga kelak nanti di akhirat ya gitu. Ya bagi siapa? Orang yang beriman. Dan juga memberi peringatan kepada orang yang kufur dan berbuat maksiat bahwa mereka akan mendapatkan balasan siksa di neraka ya. Itu tentu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah yang kita hafal juga ya. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat, dan itu dijelaskan ya gitu. Tentang bagaimana balasan terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya gitu. Yaitu akan masuk surga gitu ya gitu. Terus juga terhadap orang-orang yang kufur kan dijelaskan ya faula ika ashabun nar gitu kan. Itu juga ya gitu. Itu adalah pemberi peringatan ya gitu. Basyiron wa naziron ya gitu para rasul itu. Dan yang keenam, rasul itu menjadi suri teladan, uswah hasanah. Khususnya disebut dalam Al-Quran Nabi Ibrahim dan Muhammad. Ya gitu, 2 nabi ya gitu. Jadi tuturun lah gitu. Bahasa kita ya tuturun. Yang patut diikuti ya para nabi itu. Bagi manusia dalam keimanan, ibadah dan akhlaknya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah bagaimana hikmah para nabi dan rasul ya gitu. Bisa dibaca itu kalau yang Nabi Ibrahim ya tentang uswatun hasanahnya di surah Al-Mumtahanah ya, Mumtahanah. Ya surat Ibrahim itu mah khusus ada ya. Jadi kalau yang secara itunya secara kata-kata khusus uswatun hasanah ada itu di surah Al-Mumtahanan ya. Mumtahanah. Mumtahanah. Fi Ibrahim wal ladina ma'ah gitu ya.
in qalu liqaumihim inna bura'a minkum dan seterusnya itu. Terus juga yang terkenal surah Al-Ahzab ayat 21 ya, gitu. Bahwa Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah ya. Ya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira gitu ya. Itu ya. Bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Beriman ya, berharap ya perjumpaan dengan Allah ya, kemudian beriman pada hari akhir dan dia banyak berzikir kepada Allah ya. Nah itu uswatun hasanah. Maka kita juga harus jadi uswatun hasanah ya, uswah lah ya. Kita mah tidak bisa mencapai derajat uswatun hasanah mah tese gitu nya, hese lah moal gitu nya. Mencapai derajat para sahabat mah geus tebih pisan nah. Mencapai derajat para sahabat tebih pisan kemoe gitu nya gitu ya. Mencapai derajat nabi itu nya boro-boro lah gitu, wow gitu ya gitu. Tapi kita berupaya minimalnya kita itu menjadi yang terbaik, menjadi dicontohkan adalah buat anak didik kita ya. Anak didik kita bisa jadi murid-murid kita atau keturunan kita itu juga ya, harus kita menjadi yang terbaik ya gitu. Bagaimana idola mereka itu kita ajarkan, idola yang sesungguhnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Idola yang sejati ya, Nabi Muhammad itu ya, bukan pemain bola ya, bukannya gitu ya, bukan para artis ya gitu, bukan para bintang film tuh kan ya gitu. Kita ajarkan ya gitu bahwa Nabi Muhammad itu ya uswatun hasanah kepada mereka itu ya. Ajarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah idola yang pertama ya gitu. Gitu. Demikian mungkin untuk pelajaran pokok-pokok keimanan seputar iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu tentang hikmah diutusnya para Rasul ya. Nanti kita lanjut lagi di hari esok ya, tentang kurban ya, belum, nanti sambil nih ya, sambil berjalan aja ya bahasanya ya. Wallahu fikum walafu minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li walakum. Yamkul sarifal qulub wa man nasudawat qawal afaf bagina wa in nasudawat qawal afaf wa minas wal afiyata fid dunya wal akhirah. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li walakum walafu minkum. Wallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.